Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Kali ini kita berjumpa kembali pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Lebih dahulu saya mau mengabsen siapa yang tidak hadir hari ini. Alhamdulillah hadir semua ya. Hadir Pak Guru. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu mari kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga dalam pelajaran pagi ini kita dapat lancar dan dapat ilmu yang bermanfaat. Akan tapi sebelum baca Fatihah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nanti saya minta kepada Mbak Sito untuk memimpin berdoa. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Kita baca surat Al-Fatihah. Semoga pelajaran hari ini dapat lancar dengan baik. Materi yang akan disampaikan pada hari ini adalah dengan judul bersih itu sehat. Materi mengenal air bersih itu sehat. Subtema bersih dan suci. Bersih artinya bebas dari kotoran, suci artinya bebas dari najis. Bersuci disebut juga toharoh. Menurut bahasa, toharoh adalah kebersihan atau bersuci. Sedangkan istilah adalah bersuci dari hadas dan najis. Maka, bersih memang kita galakkan, kita anjurkan, karena bersih itu adalah bebas dari kotoran. Maka kalau kita mau sholat, mau membaca Al-Quran, kita bersih, jangan sampai kita kotor. Maka bersih harus kita bersihkan terlebih dahulu. Bersih. Sekarang suci. Suci itu bebas dari najis. Maka kita mau sholat, mau baca Al-Quran, juga kita harus bebas dari najis. Apa? Dan najis bersuci itu juga disebut toharoh. Menurut bahasa, toharoh adalah kebersihan atau bersuci. Nah, istilah toharoh adalah bersuci dari hadas dan najis. Adapun hadas dan najis, hadas adalah suatu keadaan tidak suci yang menyebabkan seseorang tidak boleh melaksanakan ibadah.
Karena bagi orang yang mempunyai hadas tidak boleh melaksanakan ibadah. Sekarang jenisnya ada 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu suatu peristiwa atau kotoran yang menjadikan seseorang tidak suci, sehingga dia harus berwudu atau bertayamum agar menjadi suci. Jadi seringkali kita menjumpai zaman sekarang anak-anak kalau mau sholat ya masih kurang suci, kurang suci karena dalam kesucian belum terjaga. Maka dari itu kita harus bersih dari hadas kecil. Sekarang contohnya hadas kecil apa? Contohnya buang air kecil atau air seni atau tinja. Yang kedua adalah buang angin seperti kentut. Itu kan buang angin kentut. Tidak terasa kita kentut, berjanda kentut. Padahal kita sudah tadi sudah wudhu. Maka kita harus berhati-hati, jangan sampai kita lupa dengan hadas kecil. Nah, sekarang cara menghilangkannya bagaimana hadas kecil? Cara menghilangkannya terlebih dahulu dicuci dengan air bersih. Ya, kalau kita sudah tadi kencing, ya kita cuci dulu. Dan istilahnya kalau anak kecil ya cawi. Supaya bersih terlebih dahulu. Kalau sudah bersih, lalu melaksanakan wudhu. Hal-hal yang tidak boleh dikerjakan ketika melaksanakan punya hadas kecil apa saja? Di antaranya sholat, tawaf, dan memegang atau membawa Al-Quran. Itu tidak boleh. Walaupun Al-Quran adalah kita tidak diperbolehkan membawa, apalagi membaca, tidak boleh karena masih ada hadas kecil. Yang kedua, hadas besar. Hadas besar yaitu kotoran yang menjadikan seseorang tidak suci sehingga harus mandi terlebih dahulu agar menjadi suci. Ya. Mandi dulu, punya hadas besar. Contohnya apa? Mimpi basah, haid, dan nifas. Cara menghilangkannya, mandi wajib atau mandi besar. Mandi wajib atau mandi besar bagi orang yang mimpi basah, haid, dan nifas diwajibkan mandi dahulu sebelum melaksanakan ibadah. Nah, sekarang sampai di sini siapa yang belum jelas? Coba. Mas itu sudah jelas? Sudah, Pak. Mbak Susi? Sudah jelas, Pak. Oh ya, terima kasih. Kita lanjutkan. Syarat-syarat wudhu. Karena tadi kita membahas tentang hadas kecil. Sekarang syarat-syarat wudhu. Di antaranya beragama Islam. 2. Dengan air suci yang mensucikan. 3. Tamyiz. Tamyiz yang dimaksud adalah dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Artinya tidak berhadas besar. Mengetahui yang wajib dan yang sunnah. Artinya tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit.
Itulah syarat-syaratnya wudhu. Satu adalah tadi apa? Beragama Islam. Apakah boleh yang tidak beragama Islam wudhu? Boleh, tapi tidak ada gunanya. Tidak berguna. Untuk apa? Bukan Islam kok berwudhu. Yang wajib wudhu adalah orang yang beragama Islam untuk melaksanakan suatu ibadah. Yang kedua tadi apa? Dengan air yang suci dan mensucikan. Ya, dengan air yang suci dan mensucikan, yang dimaksud adalah air itu suci dan bisa untuk mensucikan. Bukan yang dimaksud adalah air, bukan air yang suci tapi tidak mensucikan, tidak boleh. Maksudnya air suci dan mensucikan, bukan air mustakmal. Ya. Air mustakmal itu air yang sudah dipakai untuk mensuci, tapi itu sendiri suci, tapi tidak bisa untuk mensucikan, dinamakan air mustakmal. Yang kedua, tamyiz. Tamyiz itu apa? Tamyiz adalah orang itu sudah bisa membedakan, oh ini baik, oh ini buruk, oh ini yang untuk bisa dikerjakan, ini tidak bisa kerjakan. Itulah namanya tamyiz. Halal, haram, itu adalah termasuk orang yang tamyiz, yang bisa. Yang lanjutnya adalah tidak berhadas besar. Orang tidak berhadas besar tidak diperbolehkan untuk wudhu karena dia belum suci, ya, belum mandi wajib. Tuh. Ya, selanjutnya mengetahui yang wajib dan yang sunnah. Jadi orang wudhu harus mengetahui, oh ini wajibnya wudhu, ini sunnahnya wudhu. Nah, itulah mengetahui. Tidak tahu syarat wajibnya wudhu. Wajib dan sunnahnya wudhu. Ada nanti yang kan sunnahnya kiri dulu, kanannya didahulukan. Nanti yang wajib seharusnya itu membasuh muka, mendahulukan mengusap rambut atau membasuh tangan. Nah, itulah. Maka misalnya wudhu adalah mengetahui yang wajib dan yang sunnah. Ya, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Maka kalau makan wudhu diperhatikan sungguh-sungguh. Apakah ada yang menghalangi atau tidak? Apa yang menghalangi? Contohnya adalah adanya cat, ya, bermain cat, ngecat apa, lalu ada cat yang menempel di kulit. Nah, itu harus dihilangi terlebih dahulu karena cat tadi akan menghalangi air ke kulit. Ya. Bagaimana anak-anak, apakah sudah paham yang tadi? Insya Allah jelas, Pak. Nah, terima kasih. Kita lanjutkan. Sekarang rukun wudhu ada 6. Ya. Rukun wudhu ada 6. 1. Niat. Bagaimana niatnya wudhu? Nawaitul wudhu'a li rafa'il hadasil ashghari fardhon lillahi ta'ala. Nah, ini niatnya wudhu. Jadi jangan lupa, ya, kalau mau apa saja harus niat didahulukan. Tuh, sebelum melaksanakan harus ada niat terlebih dahulu. Wudhu contohnya. Yang kedua apa? Membasuh muka. Membasuh muka seberapa? Selebarnya muka, ya, selebarnya muka. Sambil apa? Sambil kalau niatnya walaupun di yang pertama niat, tapi niatnya bersama dengan membasuh muka. Sambil membasuh muka, sambil niat dalam hati, nawaitul wudhu'a li rafa'il hadasil ashghari fardhon lillahi ta'ala. Selanjutnya yang ketiga, membasuh kedua tangan lengan kurang. Membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, itu kurang tulisannya. Maaf, membasuh kedua lengan tangan sampai siku. Maka kalau wudhu diperlihatkan tangannya, ya, kalau membasuh
dilihat sikunya sudah basah atau belum. Ya, maaf, kalau wudhu seringkali asal-asalan wudhu saja, wis lengan sikunya sampai tidak basah, maka mohon kalau wudhu lengannya kalau sikunya harus basah. Yang lainnya adalah membasuh sebagian rambut kepala. Nah, membasuh sebagian rambut kepala, ya, dibasuh, diusap saja, bukan membasuh, ya, mengusap, ya. Membasuh, usap ya bisa saja, membasuh atau mengusap sebagian rambut kepala. Selanjutnya adalah membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Ya, membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Tuh. Kalau sampai atas boleh enggak? Boleh. Tapi wajibnya hanya sampai mata kaki. Yang keenam adalah tertib atau berurut-urutan. Tuh. Apa yang nama tertib? Tertib adalah mendahulukan yang dahulu mendahulukan yang dulu dan yang apa itu namanya carry, apa itu namanya ikan lah, mendahului yang dulu gitu. Tuh. Ya, yang seperti niat dahulu, membasuh muka, membasuh sebagian membasuh tangan, itu didahulukan. Itu ya. Namanya tertib. Bagaimana ini? Sudah paham? Berarti kalau membasuh muka dulu tidak boleh ya, Pak? Apa? Kalau kita terus membasuh muka dulu nggak boleh ya? Tidak boleh. Harus niat dahulu langsung membasuh muka. Membasuh muka itu kalau tertib rukunnya adalah nomor 2. Tapi ya, niat bersamaan dengan membasuh muka itu tutup urutan rukunnya wudhu. Sudah ya? Ya, jelas, Pak. Tanya. Nah, kita lanjutkan. Sunahnya wudhu. Sunahnya wudhu pertama adalah membaca basmalah. Ya. Baca basmalah. Yang kedua membasuh telapak tangan. Yang ketiga berkumur. Yang keempat membersihkan lubang hidung. Yang kelima membasuh kedua telinga. Yang keenam mengusap seluruh kepala dengan air. Yang ketujuh semua dibasuh diulang 3 kali. Mendahulukan anggota badan yang kanan. Yang terakhir adalah berdoa sesudah wudhu. Itu sunahnya wudhu. Jadi membaca basmalah ketika mau wudhu sambil membasuh ke telapak tangan itu hukumnya sunat. Berkumur sunat. Kenapa kok berkumur? Karena dengan tujuan apabila tadi ada sisa makanan dalam mulut bisa keluar. Tuh. Disunatkan berkumur, membersihkan lubang hidung, dibersihkan lubang hidungnya karena apabila ada suatu kotoran dalam hidung biar bersih. Membasuh kedua telinga, dibasuh agar supaya telinganya itu bersih. Mengusap sebagian seluruh kepala itu punya sunat, diperbolehkan. Itu wajibnya hanya tadi sebagian saja. Mendahulukan ya semua dibasuh diulang sampai 3 kali. Sunatnya itu sampai 3 kali. Mendahulukan anggota badan yang kanan. Jadi yang basuh tangan kanan dulu, lalu kiri. Sudah itu berdoa sesudah wudhu. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Kita lanjutkan. Urutan berwudhu adalah sebagai berikut. 1. Mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan sambil membaca basmalah. 2. Membersihkan lubang hidung 3 kali. Selanjutnya berkumur 3 kali
untuk membersihkan mulut dan gigi dan dari sisa-sisa makanan yang kemungkinan masih menempel. Selanjutnya membasuh muka 3 kali sambil membaca niat wudhu. Ya. Selanjutnya membasuh kedua belah tangan hingga kedua siku sampai 3 kali. Selanjutnya mengusap sebagian kepala sampai 3 kali. Selanjutnya membasuh kedua kaki sampai mata kaki 3 kali. Terakhir, setelah wudhu, kita disunatkan membaca doa. Nah, inilah urutan wudhu. Nah, ini contoh gambar wudhu. Tadi sudah saya bacakan. Dan satu adalah tadi apa? Membasuh kedua telapak tangan. Yang kedua adalah apa itu? Berkumur. Berkumur ya, Pak. Nah, yang ketiga hidung, yang keempat membasuh muka, yang keenam membasuh kedua tangan, yang keenam adalah mengusap sebagian rambut kepala, yang ketujuh adalah membasuh kedua telinga, yang kedelapan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Itulah tata cara berwudu yang adalah tertib atau urut. Coba sampai di sini, kira-kira siapa yang belum paham? Paham, Pak. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya guru mau membagi tugas diskusi. Ya, kita bagi menjadi 3. Menjadi 3. Yang pertama adalah Mbak Susi, yang kedua dipimpin oleh Mbak Susi, yang kedua adalah Mbak Situ resmi, yang ketiga adalah Mbak Rusmiati. Nah, diskusi dengan materi adalah 1. Syaratnya wudhu. Yang kedua, rukunnya wudhu. Yang ketiga, sunahnya wudhu. Ya. Tuh. Mari itu apa? Materi untuk berdiskusi. Silakan untuk berdiskusi dipimpin oleh Mbak Susi, Mbak Situ, dan Mbak Rusmiati. Silakan. Saya sunah wudhu ya, Pak. Nah, Saya sunah wudhu ya. dengar. Ya. Membaca basmalah. Membasuh telapak tangan. Ya. Membersihkan lubang hidung, membasuh kedua telinga, mengusap seluruh kepala dengan air. Semua dibasuh sampai 3 kali, Pak. Oh ya, terima kasih. Ya, betul. Kita sambut dengan tepuk tangan. Yang kedua, mari Bu Mbak Situ. Silahkan. Oh ya, silahkan. Ayo sih. Ya, syarat wudhu. 1, beragama Islam. 2, dengan air suci lagi mensucikan. 3, tampis. 4, tidak berhadas besar. 5, mengetahui yang wajib dan sunnah. 6, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Ya, terima Betul kasih. semua, Betul semua. 100 ya, Pak ya. Ya, sekarang Mbak Situ, silakan. Yang 100 kasih hadiah ya, Pak ya. Ya, nanti kasih hadiah. Pak, lupa tugas saya apa tadi? Apa? Rukun. Rukunnya wudhu. Maaf Pak, rukun wudhu yang pertama niat,
Yang kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Kemudian yang keempat, membasuh sebagian rambut Ya. di kepala. 5, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang 6, tertib, Pak Guru. Oh ya, terima kasih Mbak Sito. Tangan. Ya, selanjutnya adalah sekarang ya, sekarang tadi sudah sampai tata cara berwudu sudah selesai. Sekarang Pak Guru mau membagikan LKPD ya. LKPD kali ini yaitu akan saya bagikan sesuai dengan kelompoknya tadi menjadi 3, nanti dikerjakan ya, bersama kelompok. Kelompok 1 nanti tadi saya serahkan kepada Mbak Susi, kelompok 2 saya serahkan kepada Mbak Sito, kelompok 3 saya serahkan kepada Mbak Rusmiati. Silakan dikerjakan. Ya, Pak. Yap. Sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Sudah selesai. Kertasnya saya dikumpulkan. Ya, sudah. Sekarang yang terakhir adalah yaitu lembar ya. Saya buat yaitu lembar soal. Ya, dikerjakan lembar soal. Ya, lembar soal dikerjakan hanya 10 soal. Dikerjakan. Ini sendiri-sendiri, tidak kelompok. Ya, kalau kembali ke semula. Ini sendiri. Ini soalnya. Sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, terima kasih sudah selesai. Nah, sekarang pelajaran kali ini sudah selesai. Maka pelajaran tadi adalah bersih dan suci. Mari kita jaga kebersihan kita karena apa? Kebersihan adalah sebagian dari iman. Satu ibadah bersih dari apa? Pakaian harus bersih, bersih dari tempat, bersih dari badan, itu termasuk kita jaga. Karena itu kita mau melaksanakan ibadah harus bersih. Harus bersih. Terutama 3 itu tadi, bersih badan dari najis, pakaian juga bersih dari kotoran, tempat bersih dari kotoran dan najis. Maka kita harus jaga sungguh-sungguh apabila mau melaksanakan suatu ibadah. Walaupun tidak ibadah, kesehatan tetap kita jaga, tetap kita perhatikan. Sekian saja. Untuk besok adalah kita lakukan lain besok yaitu pelajaran masih kita menjelaskan tentang berwudu. Pelajaran kali ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Patah nih, Pak. Sip.